Minasan konnichiwa, Rizky desu. Nihon no Kensusei desu. Kyou wa Mina no Nihongo no Dai Sanka no Bunpo o Setsumei shiyou to omotte imasu. Hai minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya adalah seorang Kensusei. Pada video kali ini, saya akan membahas pola kalimat yang bersumber dari buku Mina no Nihongo. Sebelum minasang mempelajari pola kalimat, minasang wajib untuk menghafalkan kosakata terlebih dahulu. Untuk minasang yang belum menghafalkan kosakata, silahkan tonton video yang sebelumnya. Link ada di deskripsi. Ja, hajimemashou. Hai, tujuan belajar kita kali ini adalah 1. Dapat memahami penggunaan kata tunjuk tempat. Koko, soko, asoko. Contohnya adalah koko wa kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. 2. Dapat menyebutkan keberadaan suatu benda atau tempat. Contohnya, kabang uriba wa ikkai desu. Kabang uriba wa ikkai desu. 3. Dapat menyebutkan asal produk dari suatu benda. Kore wa Amerika no kabang desu. Kore wa Amerika no kabang desu. Hai minasang, itu dia pembelajaran kita hari ini. Langsung saja kita mulai materinya. Hai. Di bab 2 kemarin, minasang telah mempelajari kata tunjuk yang berupa benda minasang ya. Yang kore, sore, dan are. Nah, pada bab 3 ini kita akan belajar tentang kata tunjuk yang menunjukkan tempat minasang. Hai, minasang bisa perhatikan gambarnya. Di sini ada si pembicara, lawan bicara, dan suatu tempat minasang, toilet ya minasang. Nah, jika ingin menunjuk tempat yang dekat si pembicara, maka si pembicara menggunakan koko, yang artinya adalah di sini. Tempatnya dekat dengan si pembicara. Koko artinya di sini, tempatnya dekat dengan si pembicara. Kemudian, bagaimana jika tempatnya dekat lawan bicara? Maka kita menggunakan soko. Soko artinya adalah di situ. Tempatnya si pembicara menunjuk tempat yang dekat dengan lawan bicara. Maka si pembicara menggunakan koko, artinya di situ. Kemudian, jika tempatnya jauh dari si pembicara maupun si lawan bicara, maka kita menggunakan asoko. Si pembicara menunjuk tempat yang berada jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Maka kita gunakan asoko, artinya di sana. Hai minasang. Mudah minasang ya. Penggunaannya sama seperti kore, sore, dan are minasang. Yang membedakan adalah kalau sore digunakan untuk menunjuk benda, sedangkan kalau koko, soko, asoko digunakan untuk menunjuk posisi tempat. Hai. Pola kalimat yang pertama ada koko, soko, asoko, partikel wa, kata benda des. Koko, soko, asoko, partikel wa, kata benda des. Nah, untuk kata bendanya sendiri, karena koko, soko, dan asoko adalah kata tunjuk untuk tempat, maka kata bendanya harus diisi dengan nama tempat minasang dan ditutup dengan des. Arti dari kalimat ini adalah di sini, di situ, di sana adalah kata benda. Kata tunjuk adalah kata benda atau kata tunjuk adalah nama tempat. Hai, contoh yang pertama. Koko wa kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Hai, minasang. Koko artinya di sini. Partikel wa adalah kyoshitsu, ruang kelas.
Maka koko wa kyoshitsu desu adalah di sini adalah kelas. Di sini adalah kelas. Contoh yang kedua. Soko wa shokudo desu. Soko wa shokudo desu. Soko di situ, partikel wa adalah shokudo, kantin. Soko di situ, partikel wa adalah shokudo, kantin. Maka soko wa shokudo desu artinya adalah di situ adalah kantin. Di situ adalah kantin. Kemudian contoh yang berikutnya ada asoko wa toire desu. Asoko wa toire desu. Asoko di sana jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Kemudian partikel wa adalah toire, toilet. Asoko di sana jauh dari si pembicara dan lawan bicara. Partikel wa adalah toire, toilet. Maka arti dari kalimat asoko wa toire desu adalah di sana adalah toilet. Di sana adalah toilet. Hai minasang, pola kalimat yang selanjutnya ada kata benda wa, kata tunjuk tempat, nama tempat desu. Kata benda wa, kata tunjuk tempat, nama tempat desu. Hai, pola ini hampir mirip dengan pola sebelumnya minasang ya. Seperti pola yang ini. Nah, bedanya adalah kalau di sini kata bendanya disebutkan terlebih dahulu minasang. Kemudian diikuti dengan kata tunjuk atau nama tempat desu. Maksud dari kalimat ini tuh seperti ini minasang. Bahwa si kata benda itu ada di tempat, di suatu tempat, bahwa kata benda ada di titik-titik. Kata benda ada di titik-titik. Kalau kalimat yang sebelumnya adalah kata tunjuknya dulu, baru nama bendanya. Kalau di sini adalah nama bendanya dulu, baru kata tunjuk atau nama tempat. Hai, contoh yang pertama ada 1. Kyoshitsu wa soko desu. Kyoshitsu wa soko desu. Hai, maksudnya artinya adalah kyoshitsu, kelas, di situ, sambil menunjuk sebuah tempat. Kelas di situ, atau boleh juga kelas ada di situ. Hai, kemudian contoh yang kedua. Kutsu wa kyoshitsu desu. Kutsu wa kyoshitsu desu. Artinya adalah sepatu di kelas atau sepatu ada di kelas. Itu boleh minasang. Hai, kemudian yang ketiga ada Yamada-san wa jimuso desu. Yamada-san wa jimuso desu. Nah, artinya saudara Yamada di kantor atau saudara Yamada ada di kantor. Hai, seperti itu minasang. Hai minasang, jadi pola kalimat yang pertama itu kita gunakan untuk menyatakan bahwa di sini, di sana, atau di situ ada sebuah kata benda. Sedangkan untuk pola kalimat yang kedua adalah bahwa kata benda ada di suatu tempat. Hai, seperti itu minasang. Sekarang bagaimana caranya jika kita ingin bertanya bahwa kata benda itu ada di mana sih? Hai, maka kita menggunakan pola kalimat yang selanjutnya minasang. Hai, pola kalimat yang selanjutnya ada kata benda, partikel wa, kalimat tanya untuk koko, soko, asoko itu menggunakan doko minasang ya. Untuk koko, soko, asoko itu menggunakan doko.
Kemudian ditutup dengan des dan ditambah partikel ka. Karena merupakan sebuah kalimat tanya, maka diakhiri dengan ka ya. Masih ingat minasang ya fungsi partikel ka pada bab pertama itu minasang. Jika suatu kalimat diakhiri dengan partikel ka, maka si kalimat tersebut merupakan sebuah kata tanya minasang. Hai. Kata benda wa doko desu ka artinya adalah kata benda di mana atau kata benda ada di mana. Hai, contohnya adalah kyoshitsu wa doko desu ka? Kyoshitsu wa doko desu ka? Kyoshitsu ruang kelas. Doko di mana? Jadi kyoshitsu wa doko desu ka adalah kelas di mana, atau boleh juga kelas ada di mana. Hai, seperti itu sama saja minasang ya. Nah, cara untuk menjawabnya adalah kita boleh menyebutkan si kyoshitsu-nya lagi, boleh langsung kita menyebutkan atau kita menunjuk tempatnya sambil menyebutkan menggunakan kata tunjuk minasang ya. Jadi di sini contohnya adalah asoko desu. Asoko desu, di sana, jauh dari si pembicara atau lawan bicara. Kemudian menjawabnya boleh juga seperti ini minasang. Kyoshitsu wa doko desu ka? Kyoshitsu wa doko desu ka? Jawabnya kyoshitsu-nya boleh diulangi minasang ya. Jadi kyoshitsu wa asoko desu. Kyoshitsu wa asoko desu. Asoko juga, asoko doang juga nggak apa-apa ya minasang. Hai. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada shokudo wa doko desu ka? Shokudo wa doko desu ka? Shokudo, kantin. Doko, di mana? Maka shokudo wa doko desu ka? Kantin di mana? Atau kantin ada di mana? Hai. Jawabnya adalah soko desu. Soko desu, di situ, dekat dengan si pembicara. Hai, kemudian contoh yang ketiga ada uketsuke wa doko desu ka? Uketsuke wa doko desu ka? Uketsuke. Masih ingat minasang ya, kotoba bab 2 artinya resepsionis. Uketsuke wa doko desu ka? Resepsionis di mana? Atau resepsionis ada di mana? Uketsuke wa ikkai desu. Uketsuke wa ikkai desu. Artinya resepsionis ikkai, lantai 1. Maka arti dari uketsuke wa ikkai desu, resepsionis di lantai 1. Nah, doko itu ada bentuk sopannya minasang ya. Doko ada bentuk sopannya. Sekarang kita belajar cara menggunakan atau cara bertanya dalam bentuk sopan. Hai, pola yang selanjutnya adalah untuk bertanya dalam bentuk sopan minasang. Nah, tinggal saja minasang dokonya kita ganti ke bentuk sopan, yaitu dochira. Bentuk sopan dari doko adalah dochira minasang. Nah, karena pertanyaannya menggunakan bentuk sopan, maka jawabannya pun harus menggunakan bentuk sopan. Nah, acira merupakan bentuk sopan dari asoko. Kemudian sochira merupakan bentuk sopan dari soko. Hai minasang, seperti itu minasang ya. Kalau kata tanyanya menggunakan bentuk sopan, maka minasang juga harus menjawab dalam bentuk sopan. Artinya cara mengartikannya sama saja minasang ya. Hanya kalau menggunakan bentuk kochira, sochira, acira, dan dochira ini, maka akan terdengar lebih sopan. Hai. Pola kalimat yang selanjutnya ada kata benda 1 partikel no, kata benda 2 des. Kata benda 1 partikel no, kata benda 2 des. Nah minasang, di bab 3 ini fungsi partikel no bertambah lagi minasang, yaitu menjadi buatan
partikel no selain berfungsi untuk menjelaskan jenis dari suatu kata benda dan menjelaskan pemilik dari kata benda. Nah, ternyata partikel no di bab kali ini bertambah lagi minasan, yaitu menjadi buatan atau produk dari negara mana minasang. Hai, silahkan minasang diingat-ingat lagi minasangnya. Videonya boleh ditonton kembali video bab 2-nya kalau misalnya lupa fungsi dari partikel no itu. Hai, kata benda satu no, kata benda dua des artinya adalah kata benda dua adalah produk buatan kata benda satu. Kata benda dua adalah produk buatan kata benda satu. Jika kata benda satu adalah nama negara, maka kata benda dua adalah produknya. Maka kata benda dua no, kata benda satu memiliki arti kata benda dua produk buatan negara kata benda satu. Jika kata benda satu adalah perusahaan, maka kata benda dua adalah produk buatan dari si perusahaan tersebut minasang. Hai, kita langsung lihat saja contohnya minasang ya. Hai minasang. Kemudian contoh yang pertama adalah Kore wa Nihon no jidosha desu. Kore wa Nihon no jidosha desu. Hai. Kita perhatikan kalimat sebelum partikel no minasang. Di sini ada Nihon. Nihon adalah Jepang. Dan produknya ada jidosha, mobil. Maka Kore wa Nihon no jidosha desu artinya adalah ini adalah mobil buatan Jepang. Ini adalah mobil buatan Jepang. Hai, kemudian contoh yang kedua minasang ada Ano komputa wa Asus no komputa desu. Ano komputa wa Asus no komputa desu. Hai, di sini ada Asus minasang yang merupakan sebuah nama perusahaan minasangnya. Dan produknya di sini ada komputer, yaitu komputer. Maka Asus no komputa desu adalah komputer buatan Asus. Hai, kita kembangkan lagi minasang. Kalimatnya kita tambahkan subjek, yaitu ano komputa, komputer itu. Maka ano komputa wa Asus no komputa desu artinya adalah komputer itu adalah komputer buatan Asus. Komputer itu adalah komputer buatan Asus. Hai, nah contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu digunakan bagaimana sih cara kita bertanya bahwa produk ini tuh buatan dari negara mana minasang. Maka gunakan pola kalimat di contoh yang ketiga ini minasang. Hai, kore wa doko no kutsu desu ka? Kore wa doko no kutsu desu ka? Kore ini. Wa adalah doko, mana? No buatan, kutsu sepatu. Maka kore wa doko no kutsu desu ka adalah ini adalah sepatu buatan mana? Ini sepatu buatan mana? Hai. Maka kita jawab dengan kore wa. Ini wa minasangnya bukan ba. Harusnya nggak ada teng-tengnya. Hai. Kore wa Amerika no kutsu desu. Kore wa Amerika no kutsu desu. Hai, artinya adalah ini adalah sepatu buatan Amerika. Ini adalah sepatu buatan Amerika. Hai minasang, itu dia minasang ya. Jadi fungsi partikel no di bab 3 ini adalah untuk menyatakan sebuah kata benda itu buatan dari mana minasangnya. Itu dia minasang pelajaran kita pada bab 3 hari ini. Gampang ya minasang. Semoga minasang mudah mengerti. Hai, kore de owarimasu no de shitsumo ga attara komento de kaite kudasai. Machigai ga attara sumimasen deshita. Mite kurete arigatou gozaimasu. Ja, shitsurei shimasu.